la'allahum yatadzakkarun. Shadaqallahul adzim. Sidang salat Id yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita bisa melaksanakan sholat Id secara berjamaah. Semoga apa yang kita laksanakan menjadi amal soleh bagi kita semua. Jamaah sholat Id rahimakumullah, setiap hari raya Idul Adha, Rasulullah Muhammad SAW membeli 2 ekor kambing warna putih, bertanduk dan gagah. Setelah Rasulullah mengimami salat dan khutbah, kemudian Rasulullah menyembelih 1 ekor kambing. Seraya beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Kemudian beliau mengambil 1 ekor kambing lagi dan beliau menyembelih sendiri seraya berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad yang tidak mampu berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadirin sekalian, berdasarkan riwayat ini, para ulama mengatakan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dipentingkan, hampir mendekati wajib, tentunya bagi orang yang mampu. Kurban itu berbeda dengan offering. Offering itu persembahan untuk berhala, sementara kurban itu adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daging kurban dinikmati oleh yang berkurban dan sebagian untuk fakir miskin. Allah tidak membutuhkan daging kurban. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Hadirin sekalian, jadi kita yang diberi kemampuan untuk berkurban, niatkan bahwa kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, kurban artinya mendekatkan. Perhatikan doa yang di awal tadi. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berdoa, kurban mengatasnamakan umat yang tidak mampu. Ini menandakan bahwa kurban bukan hanya mengandung dimensi vertikal, tetapi juga dimensi sosial. Fasalli itu adalah dimensi vertikal, hubungan kita dengan Allah. Wanhar itu adalah dimensi sosial. Ketika kita melakukan satu perbuatan yaitu kurban, maka harus tercakup di dalamnya adalah ada dimensi sosial. Surat Ibrahim di ayat 24 dan 25 yang saya sampaikan di awal khutbah tadi, Allah berkata,
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh, cabangnya menjulang. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, supaya manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Id rahimahullah. Surat Ibrahim 24-25 ini menggambarkan bahwa setiap keimanan Allah gambarkan seperti pohon yang menancap kuat ke tanah, kemudian rantingnya, syariatnya kita lakukan, dan ujung dari ayat ini adalah Allah meminta kepada kita bahwa setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan harus membuahkan akhlakul karimah, harus mengandung dimensi sosial. Kita sajin sholat, tetapi kalau itu tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana tujuan Allah dalam Al-Quran, tanha anil fahsya wal munkar, kata Rasulullah, bukan menambah dekat dengan Allah, tapi justru menambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kurban. Kurban yang kita lakukan hari ini dan 3 hari ke depan, hari tasyrik, maka bagi yang kurban harus memberikan dampak yang luar biasa terhadap akhlak. Tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbi. Setiap musim selalu berbuat. Itulah akhlakul karimah. Itulah bangunan Islam. Iman, Islam, ihsan. Sidang Id rahimahullah. Jadi ketika Rasulullah berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, yang terakhir itu mengandung dimensi sosial. Kurban serhafiah sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekati fakir miskin. Silakan baca sirah nabawiyah. Berapa banyak Rasulullah Muhammad SAW bergaul dengan orang yang punya dan orang yang tidak punya. Kalau kita mau jujur, Rasulullah justru banyak bergaul, banyak mendekati orang-orang yang tidak punya. Rasulullah jarang sekali dekat dengan orang-orang yang punya. Kita kurban harus mendekatkan diri seperti itu. Ketika kurban secara terminologi mengandung arti pendekatan diri kepada Allah, kalau ingin dekat dengan Allah, dekati orang yang tidak punya, fuqara, masakin, du'afa. Tetapi jangan dieksploitasi orang miskin itu. Kadang-kadang sering dieksploitasi, dipakai alat. Islam tidak mengajarkan itu. Terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, lebih dari 25 ayat dalam Al-Quran Allah berbicara tentang fakir dan miskin. Saya sering sampaikan, membangun masjid itu hanya sedikit, tetapi ketika Allah berbicara tentang orang fakir dan miskin, begitu banyak ayat dalam Al-Quran. Kurban harus melahirkan itu, harus lebih dekat kepada orang-orang yang du'afa, orang miskin kita entas. Sidang itu rahimahullah, suatu saat Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana aku mencarimu? Allah berkata, carilah aku di tengah-tengah orang yang hatinya hancur. Di dalam hadis qudsi, suatu saat kita ini akan didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala di mahkamah ilahi Rabbi. Allah bertanya kepada kita, mendakwa kita. Kata Allah,
Di mana kalian ketika aku sakit? Kalian tidak memberiku obat. Terus kalian berada di mana? Ketika aku tidak berpakaian, kalian juga tidak memberiku makan. Dan ketika aku sakit, tidak makan dan tidak berpakaian, kalian juga diam saja tidak memberiku pakaian. Manusia menjawab, ya Allah, Engkau itu Rabbul Alamin, Engkau itu maha segalanya. Engkau tidak butuh makan, Engkau tidak mungkin sakit, dan Engkau tidak butuh pakaian. Kata Allah, dulu ada hambaku yang sakit, kalian diam saja, tidak menjenguknya, tidak mendoakannya, tidak memberinya obat. Dulu ada hambaku yang tidak berpakaian, yang kekurangan pakaiannya, kalian juga diam saja, tidak peduli pada mereka. Dan dulu ada hambaku yang kelaparan, kalian juga diam saja, tidak memberinya makan. Kalau kalian tahu, kata Allah, sesungguhnya aku ada di tengah-tengah mereka itu. Jadi hadirin sekalian, kurban yang kita laksanakan tidak hanya secara ritual yang kita lakukan, tetapi sekali lagi harus memberikan dampak yang positif terhadap dimensi sosial. Kita harus lebih peduli kepada orang-orang yang tidak punya di sekitar kita. Terlalu banyak hadirin sekalian orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Kita yang mempunyai kelebihan, perhatikan mereka itu. Sedangkan rahimahullah, semoga kurban yang kita laksanakan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menerima amalia ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.